Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alamat pemilu2024.kpu.go.id yang beralamat server di Xinjiang, Taobao, China itu. Ini yang beroperasi itu bukan Sirekap. Silahkan cek di Sirekap, itu namanya alamatnya di sirekapweb.kpu.go.id. Itu tidak berfungsi dan itulah yang beralamat di Singapura. Masuknya suara itu diatur. Sudah masuk tapi belum masuk ke rekap. Kenapa? Dia mempertahankan yang 02 tinggi dulu, dimasukkan dulu. Lalu yang 01 atau 03 ini ditahan dulu. Angka 1 TPS itu bisa menambahkan angka pada 02 136.118. KPU jelas terlibat, iya. Intruder, ya memang intruder. Orang lain lagi menyebutnya sebenarnya itu sebenarnya software, bukan orang. Software ini bisa sudah disetting, pokoknya hasilnya seperti itu. Ketika kemudian suara yang lain 01, 03 itu masuk, akan merubah komposisi persentase, maka dia otomatis akan menghasilkan angka itu kemudian masuk kepada 1 TPS yang nampaknya kurang rapi. Sehingga bisa masuk ke salah satu TPS sampai 136.000 itulah. 136.000 ya. Gitu. Jadi memang kelihatannya kejahatan itu tidak pernah selesai dengan sempurna. Selalu ada hal yang ditinggalkan sehingga orang bisa melihat bahwa ternyata itu kecurangan yang luar biasa. Kalau kita lihat kan hasil dari TPS itu kan kemudian dimasukkan ke Sirekap ya. Kan begitu perjalanannya. Iya, betul. Tapi kemudian itu juga di Sirekap ada masalah. Masalahnya ya pertama itu tadi, celahnya yang tidak dikunci itu, sehingga kemudian terjadi peluang adanya angka melampaui itu yang kemudian diakui oleh ketua KPU terjadi kesalahan. Nah ini berarti pengakuan sudah. Nah tapi pengakuannya tidak tulus. Apa yang dikatakan oleh ketua KPU, dan ini saya kira publik harus tahu, dia menyalahkan namanya OCR, kamera yang disebut sebagai optic character recognition, kamera pembaca karakter, membaca angka-angka gitu. Sehingga kemudian dia mengatakan itu bukan kami yang salah, bukan admin kami yang salah itu adalah kamera membaca, lalu mungkin angkanya nggak jelas, selalu menghasilkan angka 136.000. Wah, ini kebohongan yang luar biasa. Gampang mengatakan kebohongannya. Kalau Anda mengunci Sirekap tadi itu di TPS 306, maka berapapun angka yang dihasilkan oleh OCR kalau salah, mau 1 juta, mau 400, nggak akan masuk. Nggak akan masuk kan? Nyatanya masuk, dan masuknya kebanyakan terpola gitu loh. Jadi Anda nggak bisa menyalahkan kamera OCR. Saya pernah diundang kepada perguruan tinggi ya, forum guru besar. Ngamuk itu forum guru besar. OCR itu sudah lama kita pakai. Akurasinya tinggi. UMPTN itu pakai OMR, OCR. Udah biasa kita pakai. Nggak ada kesalahan seperti KPU yang lakukan ini kan gitu. Dan itu bukan OCR, bukan OMR. Anda itu benar-benar tidak minta maaf itu. Anda mengelabui ketua KPU itu. Seolah-olah yang disalahkan kamera atau teknologi. Padahal di desainnya Anda memang membuat celah untuk angka yang dihasilkan oleh software itu besar itu masuk, lalu kemudian Anda menyalahkan kamera OCR. Kalau begitu, Bu Maksud ingin katakan bahwa kalau kita lihat dari kronologi terjadinya kecurangan baik di dalam sistem IT ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kecurangan ini dilakukan oleh KPU sendiri ya? Iya, kesengajaan. Ya, mungkin bukan sendirilah KPU sendiri. Oh, bukan sendiri. KPU jelas terlibat, iya, karena dalam proses desain aplikasi itu dia disebut sebagai SME, Subject Master Expert. Narasumber dari developer mendevelop aplikasinya itu KPU. Kan dia tanya, oke KPU, aku mendesain aplikasi seperti yang kamu mau. Kamu mau aplikasi itu seperti apa? Kan sumbernya kan. Jadi dia pasti terlibat. Nah, nanti mestinya si developer itu harusnya dipanggil ke sini, ditanya, waktu kamu mendevelop itu di briefing apa sih? Kan gitu loh ya. Berarti developernya udah di briefing ya, bahwa kamu buat semacam seperti begini supaya memang bisa dikondisikan seperti gitu kira-kira ya. Itu yang mesti ditanya. Bisa jadi juga begini, si developernya sebenarnya tidak di briefing itu. Tetapi setelah kemudian aplikasinya jadi, kemudian kan dia memasukkan developer lain sebagai intruder tadi, kemudian memasukkan, dia buat backdoor atau bisa juga. Makanya belum tentu juga si developernya bersalah. Tapi yang jelas KPU-nya yang bersalah. Jelas pasti. Itu curang ya? Oh iya, udah pasti. Udah pasti KPU-nya. Tanpa ada izin dari KPU, tidak mungkin ada
dia itu tadi software atau intruder atau invited intruder untuk bisa melakukan utak-atik. Kalau dia membuat namanya ISO 27001 saja sudah aman, nggak mungkin ada itu tadi. Ini kan yang menarik ya, Ketua KPU itu mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam sistem tabulasinya ya. Sehingga kalau kita lihat pengalian dari isu dugaan adanya algoritma di Sirekap agar hasilnya selalu sama dengan quick count seperti begitu ya. Nah itu yang tadi saya sebut sebagai tricky atau seolah-olah minta maaf, tapi sebenarnya dia sedang membangun opini kesalahan itu tidak dilakukan oleh by design, tapi dilakukan oleh kamera yang disebut OCR OMR itu. Padahal mudah sekali dijelaskan. Itu by design. Kalau kamera itu salah membaca lalu menghasilkan angka 1000, kalau desainnya betul pasti nggak akan masuk angkanya itu, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu pembodohan lah, tidak tulus minta maaf. Dan saya kira juga tidak bisa lah kesalahan itu kemudian minta maaf itu ya nggak bisa tuh. Masa kemudian minta maaf gitu kemudian selesai. Ini gimana urusannya? Dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum ya, Bu, maksudnya. Ya, ini pidana. Yang kedua ya pidana tentang desainnya ini tadi ya kita bisa jelaskan. Banyak lah, nggak cuma saya itu bisa menjelaskan tentang tidak dikuncinya. Yang kedua hasil dari misalnya itu tadi kan yang saya capture 136.000 tadi itu kan terjadinya di tanggal 15. Ya. Artinya itu sudah masuk dalam rekap di tanggal 15 atau bahkan tanggal 14. Artinya kan persentase itu masuk ke 02. Pada waktu itu sumber utama publik dan media untuk mengetahui hasil Pilpres itu dari mana? Kan dari Sirekap. Dan itu sudah dikonsumsi oleh media, sudah dikonsumsi oleh publik. Bahkan sudah menghasilkan korban. Korbannya 02. Yaitu pasangan Prabowo Gibran. Dia mendeklarasikan kemenangan atas ini, kan korban dia. Iya kan korban itu. Padahal sebenarnya hasilnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, tadi dikoreksi kan. Nah, pada mengkoreksi itu trikinya juga selain dia menyalahkan teknologi OCR, dia tidak mengkoreksi persentasenya berapa. Setelah dikoreksi itu sebenarnya hari tanggal 14 pada jam itu berapa persentasenya? Tanggal 15 berapa? Berapa yang dikoreksi itu persentasenya berapa, yang benar berapa? Dan juga seharusnya itu tidak boleh dikoreksi menurut saya. Nggak boleh. Jadi ya biarkan seperti itu. Lalu kemudian dia harus membuat namanya Sirekap perbaikan 1. Tampil di web itu, halaman itu di subdomain atau di halaman ya seperti sekarang ini kan dia buat namanya, kalau sekarang kan pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, ini mestinya harus pemilu 2024 P1. Nah, ini seluruh perbaikannya itu di situ, sehingga kemudian ini nggak boleh diubah. Tetap ini barang bukti. Nggak boleh diubah. Nah, yang ini perbaikannya. Ya begitu. Terus menurut Bung Maksud, selain itu modus lain terjadinya kecurangan dari segi IT ini seperti apa lagi? Nah, selain yang itu tadi, dia juga, ini saya juga mempunyai tim seorang auditor. Waduh, sangat cermat sekali. Apa yang dia report kepada saya itu adalah masuknya suara itu diatur. Masuknya sudah masuk, tapi belum masuk ke rekap. Oke. Nah, kenapa? Dia mempertahankan yang 02 tinggi dulu, dimasukkan dulu. Lalu yang 01 atau 03 ini ditahan dulu. Sehingga muncul rekap. Misalnya begini, ada satu desa di Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul itu 41 TPS. Data masuk itu baru 21, tapi rekapnya sudah 30. Jadi ada 9 masih kosong, tapi di hasil rekapnya sudah ada. Itu satu contoh. Jadi mengatur entry-nya data. Lalu kemudian data-data masuk di mana 01 itu tinggi, sudah masuk tapi tidak masuk rekap. Ditahan terus. Oh, dia tertahan di pintu ya? Ditahan terus gitu. Nah, itu saya bilang kemudian ini kemudian membenarkan tesis saya. Tuh lihat tuh, nanti kalau sudah sampai 70-an% pasti akan terhenti itu. Si rekap itu. Kenapa? Karena yang dia tahan-tahan ini harus di-engineering ini. Nah, benar kan sekarang udah mencapai 70% kan dihentikan sementara. Iya. Itu saya bilang penyesuaian. Itu yang saya membuat artikel, saya bilang penghentian operasional Sirekap itu bukan karena pindah server seperti ada yang viral menulis itu. Enggak, karena saya cek servernya masih tetap ada di Xinjiang Taobao, enggak berubah. Jadi servernya masih tetap sama tetap sampai sekarang masih ada di Xinjiang Taobao, China, yang miliknya Alibaba Cloud itu masih tetap ada, tidak berubah. Saya lebih mengkhawatirkan itu adalah penyesuaian dari report tim auditor yang saya punya itu detail sekali. Dia itu mencatat masuknya jam berapa, menit ke berapa, kemudian masuk ke rekapnya untuk jadi Sirekap menjadi rekap muncul angkanya itu berapa hari kemudian jam berapa dan TPS yang mana. Nah, TPS yang mana itu yang 02-nya tinggi atau untuk menyesuaikan itu gitu loh. Jadi selain pola di mana kemudian dia menambah-nambah di luar
kewajaran mengatur juga. Nah, sekarang pada posisi 70% agak lambat karena terjadi proses penyesuaian yang juga selain penyesuaian digital sedang terjadi proses penyesuaian di lapangan, di mana 54 juta DPT tadi yang tidak terverifikasi tadi, kita nggak tahu menghasilkan berapa puluh juta surat suara beredar di luar TPS. Dan itulah sekarang proses masuk ke hitung manual berjenjang itu. Maka sekarang kita lihat hari-hari ini kita menerima video banyak sekali terjadi pertengkaran antara penjaga-penjaga kotak suara itu dengan entah siapa gitu ya, yang bertengkar karena kemudian suaranya berubah-ubah, kotaknya hasilnya rekapnya berubah-ubah gitu. Itu banyak sekali itu terjadi di Lombok, terjadi di Kertosono, terjadi di mana, reportnya banyak sekali. Nah, itu proses penyesuaian memanfaatkan itu tadi hasil dari 54 juta yang kita tidak tahu berapa, itu kan menghasilkan surat suara yang itu kan ada di luar TPS itu. Nah, sekarang proses masuk. Jadi siluman ya itu tadi. Iya, siluman. Jadi itu proses masuknya gini. Dari report jangan dulu. DPT 54 juta itu sebenarnya memang sengaja diciptakan. Sengaja diciptakan. Lalu kodenya ditutup. Makanya itu DPT tidak ada NIK, tidak KK, tidak ada tanggal lahir. Ini sengaja diciptakan untuk melakukan manipulasi suara. Iya, untuk penyesuaian akhir di lapangan ini. Quick count, Sirekap, ini urusan digital itu tadi udah kebongkar kan gitu. 2019 sebenarnya juga sudah kebongkar, tetapi kan kita menganggap itu kesalahan-kesalahan input kan gitu. Nah, tapi di tahun 2024 ini banyak sekali sehingga kemudian orang itu bisa menemukan pola. Jadi kan pola yang algoritma yang saya buat itu sekarang ditemukan oleh banyak sekali orang. Bahkan emak-emak juga menemukan, kemudian membuat pola. Kenapa? Karena dia temukan ini terus kemudian dia tabelkan, setelah ditabelkan kemudian dia punya satu pola kan. Polanya begini. Nah, kembali kepada polanya akhirnya sama. Itu mempertahankan hasilnya sama dengan quick count lah, kira-kira gitulah polanya itu. Berarti didesain ya sudah dari awal. Ya, didesain. Terus bentuk kecurangan yang lainnya lagi yang menggunakan sistem teknologi. Kalau menurut Bung Maksud, apalagi itu? Ya, saya kira itulah intinya di situ, di mana kemudian teknologi ini dijadikan sebagai alat untuk kemudian kan gini, satu-satunya cara informasi untuk mengetahui hasil pilpres sekarang kan Sirekap, ya kan? Suka apa nggak suka? Suka nggak suka, kita udah tahu bahwa itu salah, itu adalah Sirekap. Yang hitung manual berjenjang kan belum keluar hasilnya, nggak bisa di refer, nggak bisa dibaca, nggak bisa diketahui. Jadi ini adalah hoax atau disinformasi. Atau apa ya, yang menghasilkan sebuah informasi ini itu ditampilkan oleh sebuah lembaga resmi negara namanya KPU dan dikutip, di-refer oleh orang per orang, media baik nasional maupun internasional, mau nggak mau tetap menggunakan itu. Coba lihat perdebatan orang-orang itu kan selalu merefer ke situ. Wah, ini sudah 70% walaupun terjadi gitu. Yang kedua, nanti penyempurnaannya adalah yang satu TPS itu 136.000 yang macam-macam itu kan pada akhirnya itu kan dikoreksi. Pengoreksian itu normalisasi. Normalisasinya apa? 136.000 itu dibagi ke dalam TPS yang banyak. Pada waktu dia mengkoreksi itu sebenarnya tidak menghapus itu, tapi tetap mempertahankan angkanya sehingga kemudian terbagi ke dalam TPS, mungkin TPS yang di sebelah sana ketambahan 10, ketambahan 10. Akhirnya kemudian semuanya merata karena kan tidak semua TPS itu pasti datang. Makanya ketemulah angka 136. Ya, itu nanti jadi TPS-nya yang ditambahkan. Iya. Angkanya tetap. Angkanya tetap dibagi-bagi masuk ke TPS mana, ke sana 10, ke sana 10. Misalnya gini, TPS itu kan misalnya ada DPT itu 300. Kan nggak semua 300 datang. Paling 250 maksimal. Kan masih ada 50. Nah, itu kan kemudian masih bisa ditambah 20 atau 30 dan 136 itu dia bagi lagi sekarang. Jadi itu finalisasi nanti. Jadi akhirnya nanti hasil akhir itu nggak ada yang aneh, nggak akan ada lagi angka di atas 306, nggak ada karena udah terbagi. Tapi yang anehnya kita melihat bahwa partisipasi di setiap TPS 100%. Nah, itu kan begitu kan? Nanti kan aneh kan? Nanti akan atau melebihi 100%. Ya mendekati 100%. Tapi begini, nanti akan terjadi keanehan gini. Untuk partisipasi pilpres tinggi sekali, untuk pileg itu bisa selisih antara sampai 6 juta 10 juta gitu. Gitu. Nah, yang kita lihat ini nanti bagaimana tuh selisih antara pilpres sama pileg. Nah, itu selisihnya akan tinggi itu nanti.
Oke, Mas Maksud ini tadi ada berita saya dapat KPU mempersalahkan katanya saksi-saksi yang memakai HP itu ya, pasti udah baca berita ya. HP-nya itu sebenarnya HP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga katanya teknologinya bisa berubah-berubah. Oh, itu sama dengan yang OCR itu tadi. Gitu ya. Nggak bisa. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.